Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Di pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62. Kalau tertib turun, surat Al-Jum'ah ini urutan 110. Hanya di dalam mushaf urutan ke-62. Dan yang akan saya bacakan adalah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi, dialah Allah, ba'asa yang mengutus Allah, fil ummiyina, di kalangan orang-orang ummi, orang yang tidak pandai menulis, orang yang tidak pandai membaca tulisan. Rasulan, seorang utusan, minhum, dari kalangan mereka. Ya celu, membacakan Rasul, alaihim, atas mereka, ayatihi, akan ayat-ayat Allah. Wa yuzaki, dan membersihkan Rasul, him, kepada mereka. Wa yu'allimu, dan mengajarkan Rasul, hum, kepada mereka, Alkitab, akan Al-Quran, wal hikmata, dan hadis. Wa ingkanu, dan sungguh ada mereka, min qablu, dari sebelumnya, lafi dhalalen, sungguh di dalam kesesatan, mubinen, yang nyata. Ayat ini mengandung 3 poin. Poin pertama, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum, terutusnya Nabi Muhammad di kalangan orang-orang yang buta huruf. Dan Nabi Muhammad dari mereka sendiri, minhum, berarti pribumi, bukan pendatang, bukan orang asing. Beda dengan Nabi Lot, beda pula dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim orang Irak, kalau Nabi Lot orang Irak, namun berkelana sampai Sodom dan Gomorrah. Itu tempatnya Nabi Lot. Nabi Ibrahim di Palestina sampai di Mekah. Karena hijrahnya Nabi Ibrahim itu bersama dengan ponakannya yang bernama Lot. Nabi Lot itu keponakan Nabi Ibrahim. Lah Nabi Muhammad itu asli kelahiran Mekah dan ditugaskan oleh Allah pertama kali di Mekah, dan pada waktu itu kala masyarakat Mekah adalah ummiyin, sehingga Nabi Muhammad mengatakan inna ummatun ummiyah la naktubu wa la naksibu. Kami adalah umat yang buta huruf, yang tidak pandai menulis, juga tidak pandai ilmu hisab, tidak bisa menghitung. Itu zaman dulu. Namun setelah perkembangan
luar biasa hebatnya umat Nabi Muhammad, karena Nabi terutus kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang sahabat, man antum, wahai Rasul, siapa Anda? Ternyata Nabi Muhammad menjawab, ana dakwatu Ibrahim, saya ini hasil doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad terutus itu hasil doa Nabi Ibrahim. Hal itu jenengan bisa lihat dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Tertib itu surat yang kedua, Pak. Kalau tertib turunnya ayat surat yang ke-87. Jadi kalau di mushaf Al-Quran, surat Al-Baqarah itu urutan kedua, namun dilihat dari segi turunnya itu urutan yang ke-87. Namun secara tauqifi memang urutan dari yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan ketentuan dari Nabi. Ayat 129. Setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa panjang. Di antara doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, Tuhan kami, utuslah di kalangan mereka seorang utusan dari mereka sendiri. Berarti asli orang Mekah. Ya jalu alaihim ayatika, yang Rasul nanti akan membacakan kepada masyarakat ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan akan mengajari masyarakat Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yuzakihim, dan akan membersihkan masyarakat. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau Zat yang maha gagah perkasa lagi maha bijaksana. Berarti persis, Pak, dengan surat Jumu'ah ini hanya menggunakan kata-kata fil ummiyin. Kalau Nabi Ibrahim fihim, berarti doa Nabi Ibrahim itu luar biasa. Namun perlu diingat, jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu sekitar 4.200 tahun. Bayangkan, doa ketika Nabi Ibrahim selesai membangun masjid, ternyata Nabi Ibrahim tidak mempedulikan diijabahi apa tidak. Yang penting sudah masang doa. Ternyata 4.200 tahun doanya baru diijabah. Maka panjenengan pun perlu meniru. Walaupun umpama panjenengan saat ini istri saja belum punya, Pak, ya, karena masih bujang umpama, tidak masalah. Berdoa, ya Allah, berilah saya anak keturunan yang taat beribadah kepada Engkau, yang ikut memperjuangkan agama Engkau. Yang penting berdoa. Baru berdoa sudah ada nilai pahala, dan Allah senang melihat orang yang minta kepadanya. Masalah diijabai atau tidak, kapan diijabai itu hak mutlak Allah, hak prerogatif Allah Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Itu kalau jenengan telusuri berapa lama Nabi Ibrahim dikabulkan. Taruhlah usia 26 kawin, kemudian terus berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, beri
berilah aku keturunan yang soleh. Ternyata ketika Nabi Ibrahim berumur 86 tahun baru dianugerahi seorang anak bighulamin halim, seorang anak laki-laki yang sangat amat penyabar, yaitu Nabi Ismail. Berarti berdoa 60 tahun baru dikabulkan. Jenengan berdoa 1 minggu belum ada tanda-tanda, kadang-kadang sudah bertanya. Setelah itu 12 tahun kemudian ditambah lagi Nabi Ishak. Berarti ketika Nabi Ibrahim berusia 98 tahun, Nabi Ibrahim baru punya anak yang kedua. Ternyata persis Robbi habli minas sholihin. Nabi Ismail sholihin, kemudian Nabi Ishak juga sholih. Itu kan luar biasa. Daripada diijabahi cepat-cepat namun hasilnya kurang soleh-solehah, kan kurang pas lah ya. Mending berjarak tidak masalah, yang penting diijabahi, termasuk doa kepada Allah agar Allah membangkitkan, mengutus seorang penduduk Mekah menjadi Rasul. Inilah poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ayat ini pun menjelaskan tugas Nabi Muhammad. Apa sih tugas Nabi Muhammad? Setelah beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah itu diangkat pula menjadi Rasul dengan turunnya ayat kum fa'andir wa rabbaka fakabbir ya ayyuhal muddassir kum fa'andir. Dengan turunnya fa'andir, Nabi Muhammad resmi dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Sehingga Nabi Muhammad langsung berdakwah, walaupun awal perjalanannya itu disiri, berdakwah dengan rahasia, lot-tulot ya. Ketemu teman bisik-bisik gitu, tidak berani berdakwah secara terbuka. Kemudian setelah beberapa tahun baru Nabi Muhammad mulai berdakwah dengan terbuka. Lah sekarang apa tugas beliau? Menurut ayat ini ada 4 tugas yang dipikul oleh Nabi Muhammad. Pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Tugas Nabi adalah membacakan ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat Allah. Sehingga setiap Nabi Muhammad kedatangan Jibril membawa ayat-ayat Allah, Nabi Muhammad langsung menerimanya. Kemudian Nabi Muhammad memanggil juru tulisnya, kemudian Nabi membacakan ayat itu kepada juru tulis. Semuanya menulis di hadapan Nabi, dan setelah selesai mereka disuruh membaca ulang benar apa tidak itu. Benar apa tidak. Setelah cocok, lalu satu diambil oleh Nabi, disimpan. Kemudian juru tulis menulis lagi untuk dirinya sendiri. Begitu terus, setiap ada ayat turun, selalu Nabi membacakan ayat itu kepada sekretarisnya. Di samping Nabi Muhammad membaca, sekretarisnya Nabi Muhammad pun membacakan ayat-ayat itu kepada semua sahabatnya. Sehingga setiap dapat urunan ayat, para sahabat pun dikumpulkan. Seperti ini, kemudian Nabi membacakan, sampai kepada orang-orang kafir yang menyatakan diri masuk Islam, Pak. Nabi Muhammad yang mengajari sendiri ayat-ayat Al-Quran.
Bila mana Nabi Muhammad tidak sempat mengajari sendiri karena ada acara di luar kota umpama, maka mu'alaf itu diserahkan oleh Nabi kepada sahabatnya agar diajari. Sehingga pada zaman Nabi Muhammad orang-orang Islam itu tidak ada yang buta huruf Al-Quran. Semuanya melek huruf Al-Quran. Karena memang ini tugas Nabi Muhammad. Kalau ada umatnya kok belum bisa membaca Al-Quran, berarti Nabi Muhammad belum tuntas melaksanakan tugasnya. Nanti kalau LPG repot, bisa-bisa tidak diterima laporannya itu. Lah untuk menggemarkan para sahabat dan kaum muslimin secara umum agar gemar membaca Al-Quran dan gemar membacakan Al-Quran, maka Nabi Muhammad memberi motivasi. Di antaranya apa? Nabi Muhammad mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali. Pertengahan 700. Ila ada'afin kasirah, Pak. Kalau Allah melipatkan, Pak, tapi di hadis lain, Pak, ya, bukan tentang membaca itu. Lebih itu. Kalau membaca Al-Quran satu huruf saja sudah memperoleh 10 kebaikan. Sehingga ketika panjenengan mengucap alif, lam, mim, berarti panjenengan sudah ngantongi pahala 30. Lumayan kan? 30 poin. Kemudian kalau panjenengan baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berarti panjenengan sudah mengantongi 190 kebaikan. Kalau panjenengan membaca surat Al-Fatihah, hurufnya berapa, Pak? 141. Berarti panjenengan sudah mengantongi pahala 1410. Kemudian kalau khatam Al-Quran malah bagus, karena Al-Quran itu mempunyai 325.345 huruf. Berarti Al-Quran itu mempunyai huruf sebanyak 325.345. Sehingga kalau panjenengan umpama per bulan khatam sekali, berarti panjenengan tiap bulan menabung khusus untuk bacaan Quran, Pak, 3.250.450. Mungkin ada orang ngomong, Pak, wong ibadah kok ngitung pahala loh. Tidak apa-apa. Memang orang ibadah itu harus lillahi ta'ala, Pak. Kata-kata lillahi ta'ala itu meliputi 3. Pertama, beribadah karena mengharap pahala dari Allah. Itu sah dan boleh. Mengapa panjenengan kok rutin qobliyah subuh itu? Selalu menyempatkan qobliyah subuh. Kenapa, Pak? Karena Nabi ngomong raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu nilai pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya, daripada panjenengan bersaing dengan Bill Gates. Siapa lagi, Pak? Nah ya kan begitu aja, susah itu. Makanya kalahkan mereka dengan
pahala. Cukup qobliyah subuh, pahalanya sudah seperti itu. Kemudian membaca kulhu 10 kali saja, panjenengan sudah dibangunkan oleh Allah istana di dalam surga. Itu kan luar biasa. Makanya bersainglah di dalam urusan pahala. Dengan demikian, maka boleh orang beribadah mengharapkan pahala dari Allah. Yang tidak boleh itu apa? Aktif ikut jamaah Jum'ah, datang paling awal itu, pulang paling akhir. Setelah ditanya, "Cak, ngapain? Sampean kok aktif sekali, Jumatan paling awal, pulang paling akhir." Ben dipek mantu takmir masjid. Itu kan namanya apa? Bukan lillahi ta'ala. Ada kepentingan dunia, ada kepentingan terhadap orang lain, bukan karena Allah. Kemudian termasuk lillah adalah beribadah agar selamat dari hukuman Allah. Seperti panjenengan lah itu. Walaupun pergi tetap sholat. Tetap sholat. Ketika tanya oleh teman, "Bu, ngapain? Pergi kok repot-repot sholat itu." Jenengan menjawab, "Masalah kakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin." Agar kami tidak dimasukkan ke neraka sakor. Karena orang yang tidak sholat itu nanti akan ngombong di neraka sakor. Berarti dia beribadah dengan harapan agar selamat dari apa, Pak? Hukuman Allah, siksaan Allah. Kemudian yang paling puncak, yang ketiga, yaitu beribadah semata-mata mencari ridho dari Allah. Ya betaghuna fadlan minallah wa ridwana. Ini yang paling tinggi. Namun ketiga-tiganya lillah, Pak, termasuk karena Allah semata. Makanya menghitung pahala membaca Quran itu oke saja. Bahkan Nabi Muhammad pernah setelah selesai sholat jamaah Isya, Nabi Muhammad pun memberi wejangan. Ketika itu beliau mengatakan, "Ayak jizu akadukum ayak qira'a bisulusil Quran fi lailatin." Wahai para sahabat, apakah kalian merasa berat kalau tiap malam itu membaca sepertiga Al-Quran? Ternyata para sahabat menjawab, "Ayyuna yuti kudzalika, siapa di antara kami yang mampu tiap malam membaca 10 juz. Kalau hanya sesekali oke, Bi. Namun rutin itu yang repot itu. Tidak ada yang mampu, Bi." Kata Nabi, "Qul huwallahu ahad" hingga akhir, itulah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Berarti apa? Cukup setiap mau tidur membaca kulhu 1 kali sudah sama dengan apa? Sepertiga Al-Quran. Kalau mau menambah 3 kali berarti pas hatam Al-Quran. Kemudian kalau menambah sampai 10 kali ada jaminan punya rumah istana, Pak, di dalam surga. Makanya ketika Nabi matur semacam itu, Umar ngomong, "Bi idzan nuksiru." Kalau hanya 10 kali sudah dapat istana di dalam surga, kami akan memperbanyak. Apa jawab Nabi? "Allahu aksar." Allah sanggup memberi surga lagi yang lebih banyak. Silakan, Pak. 20 kali, 30 kali, Pak. Kulhu saja, Pak. Itu nanti panjenengan membangun rumah yang banyak di surga, Pak. Dan itu menjadi milik panjenengan sendiri. Wong sahabat saja namanya Zubair itu, Pak, dia punya rumah 11, Pak. Di Madinah punya, di Mekah punya, di Mesir punya, di Kufah punya, di Basrah punya. Kalau dihitung total sebanyak 11 rumah.
jenengan punya rumah berapa? Nah kan, lah kalau di dunia jenengan rumahnya terbatas, sekarang mari bangun rumah di surga, toh gampang sekali, membaca kulhu 10 kali itu sudah dapat satu rumah. Itulah pernyataan Nabi. Hanya ulama-ulama berbeda, Pak. Apa yang dimaksud membaca kulhu 1 kali seperti sepertiga Al-Quran? Yang pertama mereka mengatakan nilai pahalanya. Jadi membaca kulhu saja seperti membaca 10 juz. Kemudian ada yang mengatakan tidak. Jadi kulhu itu nilainya seperti sepertiga Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu isinya hanya 3. Pertama tauhid, kemudian yang kedua hukum, yang ketiga qasas, cerita. Itu isi Al-Quran. Lah kulhu murni surat yang berbicara tentang tauhid, tidak membahas tentang hukum, juga tidak membahas tentang cerita. Namun jenengan fahami kedua-duanya pun boleh cocok, sehingga gemarlah membaca kulhu. Kemudian Nabi Muhammad pernah, Pak, datang kepada sahabat namanya Ubayy. Lalu Nabi Muhammad ngomong, Ubayy, saya datang kemari diperintah oleh Allah untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada engkau. Ubayy kaget, Pak. Allah, Nabi Muhammad disuruh oleh Allah membacakan surat Al-Bayyinah kepadaku. Langsung Ubayy tanya, apakah Allah menyebut namaku? Iya, menyebut namamu. Makanya saya langsung ke sini membacakan itu. Ubayy nangis, terharu, seneng itu. Allah kenal kepada dia, bahkan mengistimewakan dia. Coba siapa di antara panjenengan yang ada di Masjid Raudhatul Jannah ini yang pernah didatangi Nabi lalu dibacakan Yasin atau yang lain itu? Tidak ada kan, Pak? Hanya Ubayy yang dapat polong, dapat istimewa sampai Allah menyuruh Nabi Muhammad membacakan Al-Bayyinah. Ini bukti membacakan ayat-ayat Al-Quran itu merupakan tugas Nabi. Kemudian supaya orang-orang Islam lebih semangat lagi, Pak, untuk membaca Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai orang Islam, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang Anda baca itu besok pada hari kiamat akan memberi syafaat. Memberi syafaat kepada siapapun yang membacanya. Di saat dia berhadapan dengan Allah, di saat dia menghadapi penghisapan, penimbangan amal antara yang baik dan yang buruk ditimbang, kalau ada masalah dengan dia, maka Al-Quran yang dibaca pun akan datang membela dan membantu, sampai akhirnya kesalahannya diampuni oleh Allah dan akhirnya masuklah dia ke dalam surga. Namun di dalam hadis lain terangkan, Pak, Al-Quran itu kan 114 surat. Kemudian surat apa yang paling dulu memberi syafaat, Pak? Ternyata Nabi Muhammad mengatakan takdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajani an sahibihima, rawahu Muslim. Ketika manusia dihisab oleh Allah Ta'ala, maka surat-surat Al-Quran datang
Namun yang paling dulu, yang paling cepat datang memberi pembelaan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bukan kulhu, Pak. Maka panjenengan okelah banyak-banyak membaca kulhu, pahalanya banyak. Namun kulhu itu di dalam memberi syafaat kepada panjenengan terlambat, tidak nomor satu. Ternyata yang nomor satu yang akan membela panjenengan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Padahal secara umum orang Islam lebih malas lah ya membaca Baqarah, tahun panjang kan begitu. Malas membaca Ali Imran gitu. Yang disenangi apa? Juz amma, karena pendek-pendek dan itu pun surat-surat untuk sholat bagus. Namun lebih bagus lagi apa? Khatmul Quran. Sehingga panjenengan harus mempunyai program minimal Pak, 3 bulan itu khatam sekali. Kalau tidak bisa ya sebulanlah sekali. Kalau masih kurang 3 minggu 1 kali. Kalau masih kurang ya 2 pekan 1 kali. Kalau masih kurang ya 1 minggu 1 kali. Kemudian kalau kurang maksimal 3 hari Pak, 1 kali khatam. Tidak boleh lebih kata Nabi. Tidak boleh lebih. Mungkin jangan ngomong, Pak, Imam Syafi'i itu kalau Ramadan kan menghatamkan Quran 60 kali itu. Padahal Nabi ngomong tidak boleh kurang dari 3 hari 1 kali khatam. Jawaban Imam Syafi'i apa? Yo, kalau di bulan-bulan yang lain 3 hari 1 kali khatam itu paling cepat. Tidak boleh lebih. Tidak boleh apa? Tidak boleh 2 hari atau 1 hari boleh. Namun kalau Ramadan tidak apa-apa. Alasan Imam Syafi'i karena apa? Ramadan itu bulan kitabnya Allah. Suhufnya Ibrahim turun di bulan Ramadan, Zabur turun di bulan Ramadan, Taurat turun di bulan Ramadan, Injil turun di bulan Ramadan, kemudian Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sehingga apa? Bulan Ramadan adalah sahru kutubillah, bulan kitab-kitabnya Allah. Makanya kalau ada orang Islam memperbanyak khatam Al-Quran di bulan Ramadan, itu tidak masalah. Walaupun 1 hari 1 kali seperti Utsman bin Affan. Di siang hari dia mengumpulkan pundi-pundi emas. Di malam hari dia mengumpulkan pundi-pundi pahala dengan cara membaca Al-Quran semalam khatam. Itu Utsman bin Affan. Kerjanya untuk dunia luar biasa tangguhnya, cari pahala juga luar biasa tangguhnya. Maka silahkan panjenengan menjadi Utsman berikutnya gitu. Kemudian Nabi Muhammad pun mendorong kepada kita untuk sering-sering membaca Al-Quran. Karena apa? Besok pada hari kiamat Pak, panjenengan kalau divonis oleh Allah masuk neraka, masuk surga, itu diperintah sambil masuk sambil membaca Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad dan hadis Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan hadisnya sahih, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Besok pada hari kiamat orang-orang pemilik Al-Quran diperintah oleh Allah iqra, baca Al-Quran, wartaqi, lalu naiklah. Karena surga kan 100 lantai, naiklah. Waratil, bacalah Al-Quran secara tartil. Apa tartil? Membaca dengan tenang, mendatangkan hak-hak huruf. Panjang harus dipanjangkan, pendek ya harus dipendekkan. Kemudian hak ya dibaca hak, kok dibaca kok, ain dibaca ain, hamzah ya dibaca hamzah. Ini namanya apa? Mendatangkan hak-hak huruf sambil tadabbur, merenungi. Itu namanya tartil. Waratil, tartil kama kunta turattilu fid dunya, seperti Anda membaca tartil di dalam dunia. Ingat,
fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tempat surga kamu berada di akhir ayat yang kamu baca. Ya, Pak? Jadi kalau jenengan di dunia ahli maca Quran enak, Pak. Sambil bergerak menuju ke surga, lantai pertama membaca Quran, lantai kedua terus saja. Begitu bacaan panjenengan hadis, disitulah tempat surga panjenengan. Makanya kalau panjenengan di dunia biasa menghatamkan Quran, maka besok ketika naik ke surga itu lancar, Pak. Dan bisa melampaui lantai 10, lantai 20 terus saja gitu. Namun kalau seumur-umur yang dibaca kulhu saja, khawatir, Pak, ya. Jangan-jangan baru sampai emperan sudah habis gitu. Kalau sudah habis berarti apa? Dia ngemper saja. Makanya mumpung gitu, mumpung masih punya kesempatan, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Lah gara-gara Nabi Muhammad memberi motivasi semacam ini, ternyata para sahabat telah satu-satunya orang yang paling gemar membaca Al-Quran. Kemudian kapan para sahabat membaca Al-Quran? Rata-rata para sahabat itu membaca Quran selesai sholat isya, karena mereka tidak terganggu oleh TV, oleh sinetron, oleh HP, Pak, ya. Tidak terganggu lagi oleh lampu listrik, Pak. Sehingga habis sholat isya pulang, kemudian masuk rumah gelap gulita, beliau berbaring sambil membaca Al-Quran, Pak. Itu tiap rumah, Pak, banyak orang yang baca Quran. Sehingga orang-orang asing yang masuk Madinah, Pak, dari kejauhan yasma'u dawiyan kadawi nakhri. Baru mendekati Madinah saja, Pak, para musafir itu sudah mendengar suara dawiyun. Apa dawiyun itu? Ngung 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 kadawi nakhri, seperti dengungan tawon. Makanya kalau ada orang namanya dawiyah berarti apa? Dengungan itu. Seperti dengungannya lebah itu. Wung karena apa? Tiap rumah ada suara Quran. Saut menyahut, Pak. Bayangkan itu kan luar biasa. Sekarang jarang kan? Yang ada apa? Tiap rumah ada suara TV. Ada suara nyanyian. Kalau dulu enggak, seperti dengungannya itu. Makanya Nabi Muhammad sendiri, Pak, kan biasa jalan-jalan malam seorang diri. Nabi Muhammad tahu, oh ini rumahnya sahabatku A, karena itu, Pak, karena perumus suaranya. Kemudian lanjut, ada suara ini, oh ini rumahnya sahabatku ini gitu. Namun ada satu sahabat, Pak, yang ketika membaca Al-Quran di malam hari, Nabi Muhammad langsung duduk bersimpuh di emperan rumah sahabat itu. Namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Sampai berjam-jam dia membaca Quran, berjam-jam pula Nabi duduk mendengarkan bacaan dia. Setelah subuh datang, Nabi Muhammad sholat jamaah subuh. Kemudian setelah selesai sholat jamaah subuh, Nabi Muhammad mendekati Abu Musa Al-Asy'ari. Hei Abu Musa, tadi malam aku mendengarkan bacaan Quran kamu, luar biasa. Luar biasa. Kata Abu Musa, Bibi, seandainya saya tahu panjenengan mendengarkan bacaan Quranku, yakin aku akan membaca yang lebih merdu lagi. Apa kata Nabi? Laqad utita mijmaron mimmazamiri ali Dawud. Wahai Abu Musa, memang kamu ini diberi suara indah seperti Allah memberi suara indah Nabi Daud. Nabi Daud itu, Pak, kalau membaca Zaburnya, Pak, burung-burung banyak yang ikut mendekat, menikmati.
angin-angin pun menikmati, sampai pohon-pohon yang ada di sampingnya pun menikmati bacaan Nabi Daud. Maka panjenengan harus mengarahkan putra-putri panjenengan yang punya suara emas itu jangan hanya untuk nyanyi. Suara emas berasa Pak digunakan untuk membaca Al-Quran. Bukankah Nabi ngomong laisa minna man lam yuwonni bil Quran, tidak termasuk umatku kalau dia tidak mau membaca Al-Quran dengan suara emasnya. Kalau mau Quran haragadak saenake itu, ketika nyanyi masya Allah luar biasa. Inilah tugas Nabi yang pertama. Kemudian tugas Nabi yang kedua apa? Ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad membacakan ayat per ayat kepada para sahabat, kemudian sekarang Nabi Muhammad mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Mengapa perlu mengajarkan isi kandungan Al-Quran? Iya Pak, Al-Quran kan hudan, petunjuk, pedoman hidup. Mana mungkin kita bisa hidup berpedoman dengan Al-Quran? Mana mungkin kita bisa hidup mengikuti ketentuan-ketentuan Al-Quran kalau kita tidak mempelajari isi kandungannya? Al-Quran adalah furqan, pembeda yang membedakan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini hakku, ini hakmu, ini istriku, ini istri orang lain. Mana mungkin panjenengan bisa membedakan itu kalau panjenengan tidak mengkaji, tidak mengerti isi kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah zikrun, peringatan. Mana mungkin orang bisa sadar dari kelalaiannya, sadar dari kejahatannya kalau tidak pernah mempelajari Al-Quran. Kan begitu. Al-Quran adalah mau'idhah, pitutur Allah. Mana mungkin orang bisa mengetahui apa saja mau'idhah Allah kalau dia tidak mengkaji isi kandungan Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad punya tugas ta'limul Quran, mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Mengapa demikian? Di dalam surat Shad, surat yang ke-38 ayat 29, Allah mengatakan kitabun anjalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad, mubarakun, full barokah. Al-Quran itu full barokah. Namun keberkahannya adalah liyatadabbaru ayatihi. Kalau direnungkan isinya apa? Kalau hanya sekedar dibaca, hanya dapat pahala saja, namun keberkahan belum dapat. Baru dapat barokah kalau apa? Direnungkan isi kandungannya. Sehingga panjenengan tahu apa saja yang diperintahkan Allah untuk kita. Kita tahu apa saja larangan-larangan Allah yang tidak boleh kita lakukan. Gara-gara mengkaji Al-Quran, panjenengan tahu apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa-apa yang dibenci oleh Allah. Makanya panjenengan luar biasa bagusnya. Tiap Sabtu ada kajian pagi, Ahad ada kajian, ibu-ibu juga nambah kajian-kajian lagi. Semakin banyak mengkaji Al-Quran, semakin banyak keberkahan panjenengan. Di dunia barokah, di alam barzah barokah, di akhirat pun barokah. Kalau barokahnya di akhirat apa? Al-Quran memberi syafaat kepada panjenengan. Keberkahan Al-Quran di dalam alam barzah apa?
Al-Quran yang panjenengan baca, Al-Quran yang panjenengan pelajari menjadi teman setia panjenengan di alam barzah. Coba panjenengan berumah tangga berapa lama Pak? Ada yang sudah 40 tahun. Bayangkan, umpama suami meninggal dunia, istri berani mau menemani di alam kubur? Nggak ada. Padahal dia mengatakan sebagai istri yang setia, suami yang setia, begitu suami mati berkalang tanah, istri tidak mau menemani. Anak tercinta pun tidak mau menemani. Sehingga panjenengan harus hidup seorang diri. Betapa susahnya ya. Kalau hidup sendirian, maka untung ada amal soleh. Salat kita sebagai teman setia, kemudian haji kita sebagai teman setia, sedekah kita sebagai teman setia, kemudian tilawah Quran kita. Itu teman setia, Pak. Dan tidak hanya teman, pelindung gitu. Sehingga malaikat pun mau memperlakukan dengan kasar, diingatkan oleh sholat itu, diingatkan oleh Quran itu. Ini namanya apa? Betul-betul bermanfaat untuk kita. Makanya Nabi Muhammad memberi dorongan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, seperti panjenengan lah, dari rumah ke sini kan berjalan untuk thalabul ilmi, maka Allah berjanji akan mempermudah langkah panjenengan menuju ke surga. Karena jembatan yang ada di atas neraka jahanam menuju ke surga itu tidak 1 kilo 2 kilo, tidak seperti jembatan Suramadu. Berapa panjangnya Pak? 5 kilo. Nah iya, hanya itu perjalanan yang lama. Makanya kelompok pertama orang Islam yang masuk surga lewat situ kalbarki, seperti kilat kan, tek, 1 detik menempuh jarak 300.000 kilo, tek, 300.000 kilo. Itu kelompok yang teristimewa. Di antaranya siapa itu? Yang sholat wajibnya mulai balik hingga wafat tidak ada yang bolong. Itu ada jaminan Pak. Nah, tinggal jenengan silahkan Pak ya, dicek kembali Pak. Mulai balik ya Pak, sampai wafat sholat wajibnya tidak pernah bolong. Kalau toh ada yang bolong, monggo perbanyak sholat sunnah, karena sholat sunnah itu bisa menembel kekurangan-kekurangan sholat wajib. Kemudian kelompok yang kedua karik seperti angin, kelompok yang ketiga kapoiri seperti burung, kelompok yang keempat seperti al-jariyu lari cepat, kemudian kelompok kelima al-masyu jalan biasa, yang paling akhir Pak habuan, merangkak Pak. Nah ini beratnya Pak, di atas jembatan, di atas neraka jahanam kok merangkak Pak. Kira-kira bagaimana nasibnya? Makanya Allah berjanji kalau panjenengan rutin ikut kajian-kajian semacam ini, maka langkah panjenengan akan mempermudah panjenengan melangkah ke surga. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan sebagai dorongan Pak, bahwa Nabi Muhammad mengatakan itu Pak, man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatin nubuwah, rawahu Tabrani. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa ajalnya datang di saat mengikuti kajian atau berangkat kajian atau pulang dari kajian, ajal datang, maka dia akan memperoleh derajat surga seperti derajatnya para nabi. Iman jenengan tidak seperti imannya para nabi, ibadah panjenengan tidak seperti ibadahnya nabi, perjuangan panjenengan tidak seperti perjuangan para nabi, hanya karena pas wafat di saat thalabul ilmi,
entah berangkatnya, entah pulangnya, entah ketika tengah-tengah ngaji kena serangan jantung gitu. Ya sudah, hebatnya luar biasa, dapat bonus memperoleh tempat surga seperti tempatnya para nabi. Itulah semuanya memberi dorongan kepada kita untuk taklim. Namun ada ulama paham, Pak, seumur hidup orang Islam itu minimal, Pak, pernah mengkhatamkan ngaji Quran. Kalau mengkhatamkan moto bahasa, Pak, ya, mengkhatamkan mengaji Al-Quran itu yang perlu. Makanya panjenengan perlu, Pak, tiap hari membaca sendiri, Pak, satu lemper baca lafadznya, baca terjemahannya. Itu butuh itu, Pak, butuh waktu 20 bulan kurang satu hari. 20 bulan kurang 1 hari khatam itu, Pak. Kalau jangan rutin 1 hari baca 1 halaman plus baca terjemahannya. Berarti apa? Panjenengan sudah pernah mengkhatamkan mengkaji Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ta'limul hikmah. Tugas Nabi Muhammad adalah mengajarkan al-hadis. Mengapa al-hadis? Iya, karena Al-Quran itu banyak berbicara tentang secara umum, maka taksisnya berada di dalam hadis. Al-Quran banyak berbicara secara mutlak, kemudian muqayyadnya ada di dalam hadis. Kemudian Al-Quran banyak berbicara tentang mujmal secara global, kemudian mubayyannya ada di dalam hadis. Sehingga hadis tetap wajib untuk dipelajari, dan itu tugas Nabi. Kemudian apa perbedaannya? Podo, Pak. Apapun yang diucapkan Nabi adalah wahyu, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hanya bedanya apa? Al-Quran wahyu Allah, hadis wahyu dari Allah. Namun Al-Quran itu lafadznya, maknanya langsung dari Allah. Itu Al-Quran. Sehingga seperti ini, Pak, udah tolong ini bacakan. Itu namanya apa? Seperti Al-Quran. Kalau hadis enggak, pengertiannya dari Allah, bahasanya bahasa Nabi sendiri. Nabi yang membahasakan. Makanya al-hadis tidak mukjizat, sehingga banyak orang-orang bisa memalsukan hadis. Karena apa? Hadis itu bahasanya bahasa Nabi. Nabi manusia, sehingga orang bisa membuat hadis palsu. Sehingga anak-anak muda pun bisa membuat hadis. Apa itu? As-sijar jannatul rijal. Merokok itu surga dunianya remaja. Makanya remaja Indonesia ranking 1 aja. Remaja yang paling tinggi membakar uang. Tiap tahun, Pak, uang yang dibakar oleh remaja itu 24,7 triliun. Tiap tahun, Pak. Itu di koran itu, Pak. Ranking 1, Pak. Kalau enggak ingin bukti silakan. Pas istirahatnya anak sekolah, Pak, mereka di warung cangkruk sama rokokan, Pak, dal-dul gitu. Kemudian anak yang puber pun punya hadis, Pak. An-nadru ila wajhil jamil shadaqatun. Melirik cewek cantik itu sedekah, ada pahala. Berarti melirik cewek jelek dosa. Itulah buat itu. Makanya kalau Al-Quran mukjizat, karena apa? Maknanya dari Allah, lafadznya pun dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Kalau hadis itu maknanya dari Allah, namun bahasanya Nabi Muhammad sendiri. Namun al-hadis tetap wajib dipelajari. Karena apa? Al-Quran banyak berbicara secara global, rinciannya di dalam hadis. Contoh, aqimus sholat, dirikan sholat, titik. Di dalam Al-Quran diterangkan bagaimana cara sholat, tidak ada. Paling-paling warrukais sujud, ada ruku, ada sujud. Moco opo juga dia terangkan. Makanya Nabi Muhammad menjelaskan sholat yang wajib itu hanya 5 kali.
Kan begitu, sehari semalam. Adapun selain 5 kali itu masnunatun, sebagai sholat sunnah atau tatawu, kemudian caranya pun sudah dijelaskan di dalam hadis. Wa atu zakat, datangkan zakat. Al-Quran tidak menjelaskan rincian-rinciannya, apa saja yang harus dizakati, kemudian berapa persen yang harus dizakatkan. Nabi Muhammad menjelaskan, kalau tanaman maka zakatnya berapa Pak? Al-khumus atau al-usru, 10% atau 5%, bergantung pakai hujan murni apa irigasi yang ada biayanya. Kemudian berapa yang sudah wajib dizakati bila mencapai nisab. Kemudian beda dengan zakat harta. Kalau harta zakat harta 2 syaratnya itu nisabun, mencapai nisab. Kalau panjenengan punya tabungan hari ini, bulan ini sudah punya tabungan seharga emas 85 gram Pak. Antam Pak ya, berarti 1.402.000 lah per gramnya. Lah kalau sudah 1 nisab jenengan tengeri Pak. Berarti kapan zakatnya? Tahun depan, hari ini, bulan ini, tapi pakai bulan komariah Pak. Iya, kalau jenengan kok apalnya samsiah ya boleh, tapi dipercepat 11 hari. Taruhlah umpama jenengan mencapai punya uang 1 nisab, taruhlah 1,50 juta umpama. Kemudian bulan 11 Desember, berarti besok tanggal 1 Desember tahun depan kok masih utuh, tidak kurang, bahkan bertambah, berarti sudah wajib mengeluarkan zakat. Dan masih banyak lagi Pak. Contoh-contoh yang lain seperti ini. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, wa man qatala mu'minan khata'an fatahru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja, nembak burung lah kok kena teman lalu mati, maka dia wajib memerdekakan budak perempuan yang beriman. Yang kedua, dia wajib membayar denda. Al-Quran hanya menyebut membayar denda. Penjelasannya apa di hadis? Nabi Muhammad mengatakan denda diatul khoto'i, denda pembunuhan dengan tidak sengaja adalah 100 ekor onta. Tiap 20 umurnya beda Pak. 20 ekor umur 1 tahun masuk tahun yang kedua. Kemudian 20 ekor lagi umur ber-20 tahun masuk umur yang ketiga tahun. Kemudian 20 lagi umur 3 tahun sempurna masuk tahun keempat. Kemudian 20 ekor lagi umur 4 masuk yang kelima. Bila tidak ada onta boleh diganti dengan emas, namun 1000 dinar emas. Kalau tidak punya emas silahkan, karena dia bos pakaian bayang, pakaian 200 setel tapi baru. Dan denda itu wajib dibayar lunas selama 3 tahun. Bila yang membunuh itu orang fakir, wajib ditanggung satu keluarga. Bila satu keluarga kok fakir, maka wajib ditanggung satu marga. Marga harahab, marga apa lagi Pak? Nasution, marga at-tahiriyah, marga galo. Satu itu Pak. Bila satu marga pun miskin, maka pemerintah wajib membantu, sehingga keluarga korban tidak dirugikan. Itulah Pak, mahalnya nyawa dalam pandangan Islam. Sehingga orang Islam tidak boleh main nyawa Pak ya. Sehingga ada sahabat ngomong, Bi, saya baru saja menceraikan istri Bi. Loh, kenapa? Adem-adem kok menceraikan istri? Bi, untuk mengapa?
jenengan tidak perlu tahu. Oh iya, fahim tuh, aku ngerti itu. Berarti apa Pak? Dia pulang dari sawah, bawa pacul, masuk ke rumah, buka kamar, ternyata istrinya klon dengan laki-laki lain. Ya, coba Pak. Iya Pak, apa menggunakan jurus pacul? Jangan. Kok main hakim sendiri? Bagaimana? Lapor polisi? Tidak bisa. Karena apa? Harus ada 4 saksi. Kan? Daripada begitu darah kipas cari angin gitu. Bojo lepas cari yang lain PPN begitu. Begitu saja. Jadi jangan dikotori tangan dengan apa? Darah. Apa artinya? Istri seperti itu masih dibela sehingga harus membunuh pelakunya, itu kan bahaya, urusannya berat itu. Karena apa? Membunuh dengan sengaja itu hukumannya 5 kan. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Pertama jahanam, kedua khalidan fiha kekal. Kemudian yang ketiga dibawa dimurka Allah. Yang keempat wala'nat. Kemudian yang kelima wa'adalahu adzaban azima, diberi siksaan yang sangat berat. Makanya jangan sampai ada orang yang nekat membunuh orang lain. Bahayanya luar biasa. Kemudian yang terakhir Pak, yang keempat adalah tazkiyatul ummah wa yuzakihim. Nabi Muhammad bertugas untuk membersihkan umat. Apanya yang bersihkan? Pertama akidahnya Pak. Akidah harus suci, harus bersih, jangan sampai terkotori. Makanya ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad bermalam di jalan, lah kok malam hari hujan lebat. Setelah subuh Nabi Muhammad sholat sama subuh, lalu Nabi Muhammad tanya, hal tadrun ma qala rabbukum, wahai jamaah subuh, tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Allah hari ini, pagi ini? Para sahabat mengatakan, ngapunten bi, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi Muhammad ngomong, Allah Ta'ala matur, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini hambaku terbagi 2. Yang satu, orang hambaku yang beriman kepadaku. Yang kedua, hambaku yang kufur kepadaku. Siapa yang pagi hari ini ngomong, oh tadi malam hujan karena rahmat Allah, karena karunia Allah, berarti dia mukmin kepadaku, kufur kepada perbintangan. Namun kalau pagi hari ini dia mengatakan, oh tadi malam hujan turun karena bintang itu di sana, karena itu di sana, maka orang semacam itu dinyatakan kafir kepada Allah, beriman kepada kawakib, bintang-bintang. Begitu Pak ya? Itu pandangan tauhid Pak. Makanya kalau jenengan ditanya, siapa di masjid ini yang paling ganteng sendiri? Kalau di tujuh hati aku tidak boleh ngomong, oh Pak ini tidak boleh. Kenapa? Tidak ada orang ganteng dengan sendirinya. Semua orang ganteng Allah yang membuatnya. Tidak ada perempuan cantik dengan sendirinya. Kalau ada perempuan cantik, memang Allah yang membuat dia cantik begitu. Tidak ada begitu. Makanya godhong apa sing ombo dhewe? Tidak ada. Semua godhong gede Allah yang menggedekan. Itu kalau tidak tahu begitu Pak. Tidak boleh godhong gedang, godhong sente, tidak bisa. Harus semua godhong Allah yang membuat lebar. Tidak ada dengan sendirinya. Kemudian peristiwa lagi yang kedua Pak, anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Dilalah pas waktu itu terjadi gerhana matahari total Pak.
Masa Allah masyarakat Madinah kacau Pak. Oh gara-gara anake wong gede meninggal dunia, sampai matahari pun ikut berbilasung kawah. Lah kepercayaan semacam itu salah dalam pandangan Nabi. Akhirnya masyarakat dikumpulkan, diberitahu, wahai para jamaah, matahari dan rembulan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Matahari rembulan tidak mengalami gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang, namun semuanya itu terjadi karena kehendak Allah. Bukti Allah Maha Kuasa. Makanya apabila Anda melihat terjadinya gerhana, banyak-banyaklah zikir kepada Allah, salatlah, bertasbihlah, beristighfarlah, dan banyak-banyak bersedekah. Karena jangan-jangan terjadinya gerhana itu disusul oleh terjadinya hari kiamat, atau paling tidak setelah terjadinya gerhana diiringi oleh malapetaka. Lah kalau itu betul terjadi tidak apa-apa. Kenapa? Kita sudah sholat gerhana, kita sudah banyak-banyak zikir, kita sudah banyak istighfar, kita sudah banyak sedekah. Kok wafat? Berarti husnul khotimah itu. Jangan malah kedatangan terjadinya gerhana malu melakukan kesyirikan. Kemudian masalah akhlak pun dibersihkan Pak. Sehingga para sahabat itu luar biasa. Seperti taruhlah Umar bin Khattab. Ketika dia jadi khalifah, tengah malam tamu datang. Begitu Umar tahu ada tamu datang, lampu yang ada di mejanya dimatikan. Disebul Pak, mati. Kemudian Umar maju ke depan menemui tamunya. Kemudian omong-omong dengan tamu fi dzulmatil lail, dalam kegelapan malam. Kemudian setelah selesai, tamu ngomong, Khalifah, sebelum saya datang, panjenengan pakai lampu. Begitu saya datang, kok lampunya dimatiin, ada apa itu? Kata Umar dengan senyum, iya temanku, saya tadi nulis untuk kepentingan negara. Kemudian lampu lilin yang saya pakai itu lilin milik negara. Lah karena kamu tamu untuk pribadi saya, maka saya tidak mau. Untuk kepentingan pribadi memakai itu negara. Sampai begitu Pak. Sampai lampu saja begitu. Makanya jenengan hati-hati Pak ya. Kalau jenengan jadi bendahara itu kan tiap tahun memberi amplop kepada orang Pak ya. Maka usahakan amplop untuk masjid sendiri, amplop untuk keluarga sendiri Pak. Jangan sampai kelihatannya sepele ya. Sepele. Amplop untuk masjid ada anaknya, Pak punya amplop Pak itu. Saya mau buah gitu. Jenengan kasih, ternyata itu milik masjid. Coba nanti kan sepele Pak, tapi bisa diatur itu Pak, diminta pertanggungjawaban itu. Makanya mending untuk kantor sendiri, untuk pribadi sendiri, atau walaupun untuk kantor dibosi diri. Sewaktu-waktu ada teman minta, berarti jenengan yang punya hak untuk itu, sehingga jangan yang pahala begitu. Itulah kehati-hatian, dan itu namanya hasil tazkiyatul ummah. Kemudian poin yang ketiga Pak, yang terakhir Pak, poin yang terakhir, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Masyarakat sebelum Nabi Muhammad datang hidup dalam kesesatan. Manusia makan manusia, hukum rimba, orang suka merampas dan merampok. Begitu Nabi Muhammad melaksanakan 4 tugas inilah berubah total, sehingga masyarakat tidak ada lagi yang menyembah berhala, yang disembah Allah. Masyarakat tidak ada lagi yang merampas hak-hak orang lain, justru malah suka memberi. Masyarakat tidak ada lagi yang berakhlak jahat,
justru berubah menjadi berakhlak mulia. Itu hanya karena 4 tugas itu. Masalahnya apa? Nabi sudah wafat. Berarti apa? 4 tugas ini siapa yang harus melaksanakan? Maka panjenengan semuanya apa? Harus menerangkan. Karena apa? Islam itu tidak punya kaki, sehingga tidak bisa berjalan sendiri ke rumah-rumah. Islam tidak punya sayap, sehingga tidak bisa terbang sendiri ke rumah-rumah. Maka panjenengan harus siap menjadi kaki-kaki Islam, menjadi sayap-sayap Islam, sehingga Islam terus akan diikuti oleh anak cucu kita. Dan dengan kesungguhan panjenengan melaksanakan 4 ini, tetap insya Allah kesesatan akan berubah menjadi yang baik, karena baik itu sesuai dengan hati nurani. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.